investments to help with the economy. They think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Negara teriak-teriak, kita tidak usah teriak-teriak, tapi kita mewujudkan. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama, kita tidak akan impor BBM lagi dari luar. Singapore must prepare for worst-case scenarios. Kenapa Presiden Prabowo terus menekankan swasembada energi? Tantangan sementara negara lain sudah berlari menuju era teknologi canggih seperti artificial intelligence. Seakan-akan Indonesia tertinggal jauh, yang masih berkutat pada pemenuhan kebutuhan dasar. Jika kita melihat latar belakang Presiden Prabowo sebagai mantan militer, wajar jika prioritas utamanya adalah memastikan kebutuhan logistik. Inilah yang menjadi alasan mengapa sebagian pihak, terutama negara tetangga, berspekulasi bahwa Prabowo tidak memiliki integritas dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Malah dia menilai Prabowo akan lebih mengutamakan kekuatan militer. Namun siapa sangka kebijakan yang diambil oleh Prabowo justru membuktikan sebaliknya. Fokus pada kemandirian, energi dan pangan ternyata berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Bahkan kebijakan yang sebelumnya dianggap remeh ternyata bisa mengguncang stabilitas ekonomi negara tetangga. Sejarah mengajarkan kita bahwa negara yang menguasai sektor energi dan logistik memiliki keunggulan strategis yang signifikan dalam konflik besar. Seperti yang terjadi pada Perang Dunia II, General Dwight Eisenhower, Panglima Sekutu Eropa pada Perang Dunia II, pernah mengatakan, Anda tidak akan kesulitan membuktikan bahwa pertempuran, kampanye bahkan perang, dimenangkan atau dikalahkan, terutama karena logistik. Begitu pula dengan Jenderal Robert Baru, mantan Komandan Korps Marinir Amerika Serikat. Mereka berbicara tentang taktik. Secara profesional, mempelajari tentang logistik. Pernyataan ini jelas menunjukkan betapa pentingnya logistik dalam setiap pertempuran. Tak heran jika Presiden Prabowo memberikan perhatian besar pada ketahanan energi dan pangan yang merupakan bagian dari sistem logistik negara. Akibatnya, Presiden Prabowo mulai mengamankan sumber daya yang dimiliki Indonesia untuk kepentingan negara sendiri, termasuk pembatasan ekspor dan pelarangan ekspor pada beberapa komoditas penting. Salah satunya, yaitu menghentikan ekspor gas murah, agar pasokan di dalam negeri lebih stabil dan tidak lagi mensubsidi negara lain. Selama ini, Indonesia ibarat tukang galon yang selalu memberi harga murah kepada tetangga kita, yakni Singapura. Setiap hari kita mengirim gas dengan harga diskon ke rumah mereka. Kita malah membeli air kemasan dari mereka dengan harga yang lebih mahal. Namun sekarang, Indonesia tak mau lagi menjadi tukang galon berjalan untuk negara lain. Prabowo dengan kebijakan menghentikan ekspor gas murah langsung membuat Singapura panik. Negara kecil yang sebelumnya santai karena pasokan energi dari Indonesia, kini kelimpungan mencari sumber daya ke negara lain untuk menjaga industri dan kebutuhan energi mereka tetap berjalan. Tetapi ini bukan soal ekonomi semata, ini adalah soal strategi. Indonesia akhirnya sadar, selama ini kita telah sering menjadi pelayan, bukan sebagai pemain utama. Sekarang Singapura lah yang harus berpikir keras, bagaimana cara dia bertahan dan bisa survive tanpa pasokan dari Indonesia. Mungkin mereka bisa mencari pasokan dari negara lain, tentu harganya pun tidak semurah dari Indonesia. Dan kalau mereka bingung atas kenaikan harga listrik dan lain-lain nantinya, yaitu urusan mereka. Keputusan Presiden Prabowo untuk menghentikan ekspor gas pada era pemerintahannya saat ini, bersamaan dengan peresmian 37 proyek strategis tentang kelistrikan nasional pada 18 provinsi. Langkah ini bukan hanya sekedar kebijakan, tetapi juga merupakan simbol bahwa Indonesia kini serius dalam membangun kemandirian energi. Artinya, 37 proyek tersebut merupakan awal dari bukti komitmen Presiden Prabowo untuk membangun ketahanan energi di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Presiden Prabowo menghentikan ekspor gas ke Singapura? Jawabannya akan membuat kalian terkejut, sekaligus membuka fakta bagaimana cara Singapura memperlakukan Indonesia selama ini. Selama bertahun-tahun, Indonesia terus mengalirkan gas murah ke Singapura, mencapai 160 sampai 180 miliar per hari. Dengan kata lain, hampir 60% pasokan gas industri di Singapura berasal dari Indonesia.
yang lebih menyakitkan, harga gas yang dijual di Singapura jauh lebih murah dibandingkan harga gas di dalam negeri. Jika kalian ingin membuka industri di Singapura dengan gas sebagai sumber energinya, kalian hanya membayar $4 per kaki kubik. Sementara di negara kita, negara yang justru penghasil gas, kalian harus membayar sebesar $9,5. Produk yang dihasilkan di Indonesia tidak akan sekompetitif dan semurah seperti yang diproduksi di Singapura, karena biaya produksinya lebih mahal. Sementara itu, Indonesia justru mengimpor BBM dari Singapura dengan harga yang jauh lebih tinggi. Jadi selama ini kita jual gas murah ke Singapura, tapi malah membeli BBM yang lebih mahal dari negara yang sama. Gimana betapa mirisnya kondisi Indonesia selama ini, guys? Dengan tekad menghentikan ekspor gas ke Singapura, keputusan Prabowo ini ibarat pukulan telak ke negara tersebut. Negara yang selama ini bergantung pada impor energi dari Indonesia harus buru-buru mencari pasokan ke negara lain. Masalahnya mencari energi murah tidaklah mudah. Mereka bisa saja mengimpor dari negara lain, tetapi harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi. Alternatif lainnya, beralih ke energi terbarukan yang lain, seperti energi surya misalnya. Tetapi, itu memerlukan waktu dan investasi besar. Sehingga, kalau boleh jujur, Singapura kini berada dalam keadaan genting, terjebak dalam situasi yang tidak mudah. Sejujurnya, ini bukan hanya berdampak pada Singapura, tetapi juga berlaku pada negara lain, seperti Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Timor Leste. Mereka juga menghadapi tantangan besar, karena selama ini, sebagian dari negara-negara tersebut masih mengandalkan atau bergantung dari pasokan energi dari Indonesia. Invest more in Indonesia. They need infrastructure, they have projects, they want Singapore companies to come in. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Sombong amat.